Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kuliah hari ini yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini. Saya Muhammad Rizky Aimanul Haq dengan NIM C10612111072 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini. Oke teman-teman, pada kali ini kami akan memaparkan penjelasan tentang penyakit akibat kekurangan lemak. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani rekan-rekan saya, yaitu lanjut nama-namanya. Yang pertama Aida, yang kedua Syarifah Naila, yang ketiga Samila, yang keempat Angelica, saya sendiri Muhammad Rizky Aimanul Haq, Putri Alga Amar Ningsih, dan Agnes Ayuping. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Yang pertama yaitu dampak akibat kekurangan lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Apabila tubuh kekurangan lemak, maka akan menimbulkan dampak seperti kekurangan vitamin larut lemak, dermatitis, memperlambat penyembuhan luka, depresi, mudah sakit, cepat lapar, dan rambut rontok hingga penyakit lainnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Ada beberapa kondisi yang dapat membuat resiko mengalami defisiensi lemak, yaitu gangguan makan, penyakit radang usus, reseksi usus besar atau kolektomi, fibrosis kistis, dan diet yang sangat rendah lemak. Selanjutnya, dari dampak kekurangan lemak tersebut, maka dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang pertama, penyakit jantung. Kekurangan lemak dapat menyebabkan penyakit jantung karena jika tidak mengonsumsi lemak sama sekali, dapat mengakibatkan kadar HDL tentu akan menurun drastis. HDL adalah kolesterol baik. Gejala penyakit jantung yaitu jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala jantung ini terasa seperti dada diremas-remas. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, nyeri dada sebelah kiri. Yang keempat, ada rasa mual dan muntah. Yang kelima, berkeringat dingin dan perasaan mudah lelah. Yang terakhir, pusing atau sakit kepala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian Tanesi. Prosedur pengobatan penyakit jantung. Di sini kita lihat ada yang namanya bypass jantung. Prosedur ini dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk ditempel atau biasa disebut juga dicangkok ke bagian antara pembuluh darah besar atau aorta dan arteri dengan melewati area yang menyempit. Tujuannya ini agar darah bisa mengalir lancar melalui rute baru tersebut. Bypass jantung biasa dilakukan dengan membedah dada pasien. Kemudian ada yang namanya transplantasi jantung. Tindakan ini dilakukan jika kerusakan jantung sudah sangat parah dan tidak bisa diatasi lagi dengan obat-obatan. Transplantasi jantung dilakukan dengan mengganti jantung pasien yang rusak dengan jantung pasien yang jantung orang lain yang sehat dari pendonor. Berikutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Samira. Yang kedua ada stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek. Lihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila diukur panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Dampak jangka pendeknya adalah 1. Terganggunya perkembangan otak.
2. Terganggunya kecerdasan. 3. Gangguan pada pertumbuhan fisiknya. 4. Serta gangguan metabolisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Mencegah stunting akibat kekurangan lemak. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah memberikan asupan lemak yang cukup saat masa awal kehamilan sampai masa perkembangannya, mulai dari lahir, walaupun tetap dilengkapi dengan nutrisi lain. Pencegahan stunting lainnya adalah rajin memeriksa kesehatan anak di tempat kesehatan terdekat agar memantau perubahannya. Juga menjaga kebersihan diri, karena kuman adalah salah satu sumber penyakit yang mengakibatkan anak stunting. Mengatasi anak yang susah makan juga salah satunya adalah memberikan semacam suplemen yang mudah dicerna, terutama omega 3 dengan asam lemak sehatnya yang bisa memenuhi kebutuhan lemak sang anak. Sisi luarnya adalah lingkungan yang baik, kondusif, dan bisa menopang pertumbuhan anak. Selanjutnya, Selanjutnya adalah pengobatan stunting akibat kekurangan asupan lemak. Jika stunting terjadi, maka yang bisa dilakukan tentunya sebisa mungkin memenuhi kebutuhan gizinya melebihi sebelumnya, terutama dalam elemen penting seperti lemak, demi memulihkan otak dan tumbuh kembangnya akibat kurangnya nutrisi yang diberikan. Bisa juga dengan pemberian vitamin atau suplemen dalam bentuk apapun sesuai anjuran dokter, agar pertumbuhan sang anak bisa terkejar atau setidaknya mencukupi kebutuhan nutrisi yang tidak didapat sebelumnya. Juga bisa untuk menambah nafsu makan serta mengatur pola makan agar tidak telat dalam makan maupun istirahat. Berikutnya pembacaan materi dilanjutkan oleh Mesiana. Yang ketiga, demensia atau Alzheimer. Kekurangan lemak pada tubuh manusia dapat memicu terkena penyakit Alzheimer. Hal itu dikarenakan asam lemak yang merupakan salah satu jenis lemak itu memiliki kegunaan dalam pembentukan membran dan struktur sel, serta berguna dalam kelangsungan fungsi sel. Oleh karena itu, ketika tubuh kita kekurangan lemak, akan berdampak pada kelangsungan fungsi sel dalam berpikir, belajar, dan mengingat. Selanjutnya, pengobatan penyakit Alzheimer. Pengobatan medikamentosa, pilihan utama adalah golongan asetilcholinesterase inhibitor. Cara kerjanya akan meningkatkan asetilkolin sehingga memperlambat penurunan kognisi. Ada 4 macam asetilcholinesterase inhibitor untuk terapi Alzheimer, dari tingkat ringan sampai sedang. Yaitu ada takrin, jarang dipakai karena bersifat hepatotoksik. Kemudian ada donepezil, ini untuk tingkat berat. Kemudian ada rivastigmine dan galantamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agnes. Pencegahan penyakit Alzheimer. Pencegahan primer dilakukan terhadap faktor risiko. Upaya pencegahan primer terutama dilakukan pada faktor nutrisi, aktivitas fisik, atau olahraga teratur. Faktor nutrisi bisa berupa memperhatikan keseimbangan zat gizi makro, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Hindari lemak jenuh yang berlebihan dan beralih kepada konsumsi makanan dengan kandungan lemak tak jenuh seperti omega 3 dan DHA pada ikan yang mendukung fungsi otak dan menurunkan risiko kerusakan sel otak. Sekian. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi di atas bahwa jika tidak hanya berlebihan mengonsumsi lemak yang mengancam kesehatan, namun tidak mengonsumsi lemak dengan cukup juga dapat mengundang berbagai gangguan pada tubuh.
Lemak tetap dibutuhkan karena beberapa jenis asam lemak tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan melalui makanan. Seperti apa yang dinyanyikan oleh Bang Iwan, sang pelantun lagu dangdut, yaitu yang sedang-sedang saja karena yang berlebihan itu tidak baik. Saya harapkan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari kami. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.